Masalah utamanya sistem dagang, Mas. Orang dagang kan ini untung sebanyak-banyaknya prinsip ekonomi. Nah, sekarang yang jadi distributornya swasta. Terus distributor swasta, lalu agen di daerah-daerah juga swasta. Pengecernya pun swasta. Lah, pas musim tanam pupuknya ngilang. Nah, ada Mas, tapi harganya sekian begitu. Sistem tentang keagenannya harus dirombak Pak, pelan-pelan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salahuddin Surya di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan serangkaian wawancara untuk menampilkan profil dan kinerja dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Samirun SHMH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Haji Samirun? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bapak Haji Samirun ini lahir di Kebumen 19 September 1956. Mungkin untuk mengawalinya bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula terjun di dunia politik dan aktif di PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pemirsa Inspirasi untuk Jawa Tengah, dan salam kompak semuanya para pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan pada pagi ini mendapat inspirasi kebaikan dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Saya nama Samirun, asli dari Dapil 11, yaitu Banyumas dan Cilacap. Betul, saya lahir di Kebumen, tapi saya besar di Cilacap, menyelesaikan studi sampai STTA pun di Cilacap, lalu kuliah di Purwokerto, yaitu di Unsud. Saya adalah, kalau tadi pertanyaannya tentang bagaimana awal terjun ke dunia politik begitu. Awal terjun di dunia politik. Saya pribadi dari kecil punya cita-cita jadi pengusaha, bukan menjadi anggota dewan atau legislatif. Jadi pengusaha. Pendek kata, alhamdulillah dengan liku-liku kehidupan saya, Allah meridhoinya dan betul-betul terlaksana cita-cita saya sebagai pengusaha. Pernah jadi ketua HIPMI Kabupaten Cilacap, juga pernah jadi wakil ketua Kadin Cilacap, wakil ketua Gapensi Cilacap, bahkan pernah menjadi wakil ketua HIPMI Jawa Tengah di era yang lalu. Dari situ banyak pergaulan segala sehingga memotivasi kami sehingga bisa bekerja sama di dunia usaha dengan kawan-kawan kami dari HIPMI. Nah, kami pribadi kebetulan punya usaha yang namanya PT Samijaya Tirtayasa. Awalnya demikian, di zaman Orde Baru dulu kami alhamdulillah malang melintang sampai ke Jawa Tengah sehingga bisa mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang ada baik di bidang kebinamargaan maupun di bidang pendidikan, yaitu Pedanka, Kanwil Pedanka waktu itu.
Sehingga kenapa kok masuk ke dunia politik? Karena kami selaku pengusaha waktu itu, saya adalah pengusaha di bidang konstruksi, bahwasanya di Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Cilacap, jalan-jalan semuanya rusak. Bahkan yang Gus Dur kalau mau ke Jawa Tengah, ke Cilacap, beliau sareh atau tidur di mobil, kalau begitu masuk ke nyabrang Sungai Citanduk, gludak-gludak, ini sudah sampai Cilacap ya, sampai begitu saat itu. Sehingga tahun 2028, anak saya, ketiga-tiganya sudah selesai kuliah, sehingga perusahaan saya serahkan kepada anak saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Karena saya adalah mewakili Banyumas dan Cilacap, saya kebetulan aktivis di PDI Perjuangan, walaupun nggak jadi pengurus waktu itu, saya lewat PDI Perjuangan. Waktu itu masih nomor urut saya nomor 2 waktu itu, tapi di tengah jalan terjadi perdebatan sehingga menjadi terbuka. Kami dengan nomor urut 2 terbuka pun kami siap karena sudah biasa di lapangan. Alhamdulillah kami dapat nomor 2 dan dapat suara nomor 2 terbesar dari semua partai, termasuk dari partai PDI Perjuangan. Dari situ kami pertama kali dilantik sebagai anggota Dewan 2009, saya ditaruh di Komisi B, yaitu bidang perekonomian. Saya nggak sabar di situ karena jalan-jalan semua rusak. Kalau saya pulang kampung, kayak dewannya Bali, kepriisi kan jalannya udah rusak. Sehingga saya malu sama masyarakat, malu sama almarhum ibu saya. Sehingga saya minta kepada partai, ke fraksi, saya mohon dipindah ke Komisi D. Alhamdulillah, waktu itu bertepatan dengan pemilihan gubernur era pasca Pak Bibit, itu saya ngasih masukan beberapa ke partai, kalau kita mau punya gubernur Jawa Tengah, misinya harus memperbaiki infrastruktur, terutama jalan. Yang kedua tentang pengairan, yang ketiga tentang pupuk untuk para petani. Karena 60% Jawa Tengah penduduknya ada di pertanian. Alhamdulillah waktu itu Mas, dari anggaran 585 miliar di era Pak Bibit menjadi 2,5 triliun di era Pak Ganjar waktu itu. Sehingga 5 tahun berturut-turut di atas 2 triliun, sehingga Jawa Tengah alhamdulillah bisa teratasi. Banyumas dan Cilacap khususnya sudah sejajar sekarang dengan Pati Raya, Semarang Raya, maupun dengan Solo Raya tentang infrastruktur. Hanya tinggal sudah 92% infrastruktur Jawa Tengah khusus jalan provinsi dan jalan nasional itu selesai, clear. Sehingga saya waktu kampanye, harta karun nan jero omah, pilih Samiru Siwisgena, saya buktikan infrastruktur selesai semua. Alhamdulillah. Tinggal sekitar 8%, yaitu antara Adi Palakroya sama pelebaran di Cukang Leles. Lainnya udah clear semua. Sehingga cita-cita saya yang mengabdi kepada masyarakat di bidang infrastruktur itu terlaksana. Alhamdulillah, sekarang untuk Jawa Tengah bagian Barat sudah sama dengan Jawa Barat maupun DIY, Mas. Begitu, Mas, kira-kira visi kami di bidang infrastruktur. Saat ini kan duduk di Komisi D ya Pak, bidang pembangunan begitu. Ya. Itu apa saja yang krusial yang masih ditangani? Ya terutama infrastruktur kalau infrastruktur tentang perkotaan tadi nasional, kalau jalan provinsi sudah clear tinggal 8% saja. Kalau nggak ada COVID, kemarin untuk dapil saya Banyumas Cilacap sudah clear semua jalan provinsi. Namun kena COVID kemarin sehingga tahun ini baru dimulai lagi. Tetapi jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan desa itu hampir semuanya rusak karena dana ADD desa kan juga kepakai COVID 40%. Sehingga kami konsentrasi kepada bantuan keuangan kabupaten maupun bantuan keuangan desa. Setiap desa kan bisa dibantu sekitar 200 juta per titik. Sehingga alhamdulillah dana kami sekarang masuk ke desa-desa. Karena antar desa, antar lingkungan itu jalan pada rusak semua. Kalau ada tayangan foto memang betul-betul adanya. Sehingga kami sekarang konsentrasi ke kampung-kampung, ke
ke perkampungan-perkampungan baik yang di perkotaan daerah kumuh maupun di desa-desa. Begitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian ini, Pak, Jawa Tengah itu kan punya problem besar di bidang infrastruktur, khususnya di Pantura, sekitaran Pantura begitu, Pak. Ya, Ada penurunan tanah dan lain-lain itu yang menyebabkan rob itu. Itu sebenarnya bagaimana pencegahannya? ya begitu, Mas. Bahwa kami sering ngomong sama eksekutif, terutama kepada Bina Marga, kepada Pak Gubernur segala. Ini Jawa Tengah kan miring ke utara. Karena semua izin investasi ada di utara semua. Bangunan-bangunan di utara semua. Konsentrasinya kok di utara. Padahal Jawa Tengah kan ada selatan. Mulai dari Purworejo sampai ke Cilacap. Tanahnya lebar, infrastrukturnya ada, jalan selatan-selatan pun sampai sekarang belum selesai. Kalau itu selesai sebenarnya semua perizinan pindah ke selatan itu nggak ada masalah. Karena kita Cilacap itu punya pelabuhan alam Tanjung Intan. Tapi hari ini hanya untuk melayani pabrik-pabrik semen, Pertamina, lalu pupuk pengaluan pupuk, lalu PLTU hanya ngangkut batu bara saja. Tapi pulangnya dia tidak ada satu kontainer pun lewat Cilacap. Coba kalau jadikan pelabuhan umum itu ada, lalu ada kawasan itu. Kawasan itu aja sekarang pemerintah pusat maupun daerah ada di Batang, Kendal, kan miring nanti ke utara kan kelamaan. Bobotnya nggak sama. Selatan aja cuma dari Purworejo, Kebumen, Cilacap tanah lebar. Tapi kenapa Pak Ganjar selaku gubernur juga sampai hari ini belum sampai kejawab sampai hari ini. Jelas pembangunan ini kurang merata. Harusnya 50-50 lah. Selatan dijadikan pelabuhannya pelabuhan peti kemas, lalu ada kawasan industri sepanjang pantai tadi, kan clear Pak, Mas. Sehingga seimbang. Ada jalan tengah antara Purworejo sampai ke Jawa Barat, cukup lebar. Selatan-selatan lagi dibangun mulai dari Purworejo sudah sampai ke Kebumen. Tinggal Karangbolong, mau muter atau mau dibor Karangbolong. Lalu jalan Dendeles mulai dari Kebumen sampai ke Aldipala Cilacap. Yang Jawa Barat sudah sama mulai dan jalan santai mulai Rawapu, Tambak Kerja sampai ke Bantarsari. Nah, sehingga selatan-selatan kurang adil nih. Harusnya pindah ke selatan aja. Lama-lama kan miring Pulau Jawa ini. Makanya pada ambles bangunan, lalu rob dan sebagainya. Begitu Mas kira-kira. Masalah pemerataan aja pembangunan ini. Harus ke selatan yang padat karya. Suatu yang dua. Dilihat dari kemiskinan, mulai Purworejo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, itu miskin, merah. Kenapa? Di Pantura pada hijau semua, plus semua, karena pabriknya ada di sana. Sehingga tenaga kerja semuanya di Pantura. Begini Mas kurang ada. Sehingga saya kesel berjuang untuk saya Jawa Tengah bagian selatan. Kebetulan saya di selatan juga. Mas boleh lihat ke sana, tanah lebar begitu. Begini keadilan perizinan yang nggak seimbang, Mas. Berarti pembangunan itu akan berdampak pada perekonomian masyarakat begitu ya Pak? Ya, betul. Terus sampai saat ini Jawa bagian selatan ini sudah pernah ada pembangunan apa belum Pak? Ya sudah ada. Sekarang kan PLTU. Ada 4 PLTU besar di Cilacap. Manpower, ya baik swasta maupun ada yang dari PLN. Yang kedua Pertamina itu adalah Pertamina Cilacap itu pengolahan minyak terbesar se-Asia Tenggara. Bayangin, se-Asia Tenggara. Untuk infrastruktur udah bagus semua. Lalu ada semen. Lalu ada juga tadi PLTU, ada pupuk, penganuan pupuk dan sebagainya. Ya sudah ada. Tetapi semuanya investasi semuanya high teknologi. Tapi coba kalau ada pabrik sepatu, ada pabrik tekstil, ada tekstil sana pemintalan tapi udah bangkrut. Ada pabrik apa saja yang menyerap tenaga kerja, itu baru kemiskinan akan teratasi begitu Mas. Menurut Bapak ini seharusnya bagaimana ini Pak untuk pemerataan ini? Ya seharusnya tokoh-tokoh Cilacap, tokoh selatan, para dewannya, eksekutifnya, bupatinya dikumpulin lah, berembuk,
Serbuk Jawa Tengah ini bagaimana ke depannya. Lalu kalau ada investasi dari pusat, perizinan ya jangan di Pantura semua, tapi harus dipindahkan ke daerah Purworejo, ke Bumen, sampai ke Cilacap, sampai ke Banyumas. Demikian Mas pemerataannya, sehingga kemiskinan akan tergeser begitu. Bapak kan sudah 3 periode ya Pak ini. Betul. Di DPRD. Sebenarnya apa saja sih Pak yang dibutuhkan masyarakat? Kalau saya masih, saya sudah 3 periode, yang dibutuhkan masyarakat tidak banyak-banyak lah Pak. Masyarakat petani yang penting pupuknya lancar. Lalu air irigasinya itu juga harus lancar. Sekarang irigasi yang tersier dan sebagainya itu warisan dari Orde Baru. Talang-talang air pada rusak, pompa-pompa pada rusak, bendungan rusak. Sehingga dana untuk infrastruktur pengairan itu sangat kecil. Beda dengan Bina Marga, sehingga kita konsentrasinya harus PSDA Provinsi Jawa Tengah dananya harus dipluskan sehingga bisa memperbaiki talang air, irigasi, lalu tersier yang langsung ke masuk petani. Demikian sehingga bisa. Kedua, bantuan alat, mungkin traktor, mungkin handpress yang obat hama dan sebagainya, lalu pupuk yang subsidi keagenannya dan sebagainya. Kalau bisa jangan kayak sekarang, pupuk adalah pas musim tanam satu pada ngilang. Coba kalau pupuk distribusinya percayakan kepada Bumdes desa masing-masing, ke Bumdes, kan diawasi rakyatnya sendiri langsung, tidak harus perusahaan besar. Nah, gitu. Koperasi kita juga kurang dipercaya untuk sebagai agen pupuk. Coba kalau pupuk disediakan Bumdes dengan persyaratan yang memenuhi persyaratan sebagai distributor pupuk setiap desa, pasti aman, Mas. Menarik Pak. Ini masalah pupuk ini masalah yang terus terulang dan berulang kembali ini. Ya. Sebenarnya apa masalah utamanya ini? Masalah utamanya sistem dagang, Mas. Orang dagang kan ingin untung sebanyak-banyaknya prinsip ekonomi. Nah sekarang yang jadi distributornya swasta. Terus distributor swasta. Lalu agen di daerah juga swasta. Pengecernya pun swasta. Lah pas musim tanam pupuknya ngilang. Ada Mas, tapi harganya sekian begitu. Sistem tentang keagenannya harus dirombak Pak, pelan-pelan demikian. Baik Pak, Bapak kan sudah berpengalaman di rakyat begitu. Menurut Bapak idealnya sebagai wakil rakyat itu seperti apa gitu? Ya idealnya sesuai dengan misi-misi partai, kita dari PDI Perjuangan, partainya wong cilik, partainya rakyat, partainya sandal jepit. Ya kita konsentrasi mengikhlaskan, mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat. Sebagai kata Bung Karno, kita sebagai mata telinganya, penyambung lidah rakyat. Jangan sampai kepada mementingkan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri harusnya diabaikan dulu, tapi diletakkan kepentingan rakyat. Sebagai penyambung lidah, matanya jangan merem, tangannya jangan gegem gitu loh. Sehingga jelas kalau matanya merem ada jadinya repot rakyatnya demikian. Rakyat belum tanya, kita udah jawab dulu apa pentingan jabatan dan saling turun ke lapangan gitu Mas. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni. Ya Pak. Kita bergeser sedikit Pak. Ini kan tahun 2024 akan tahun politik gitu ya. Bagaimana persiapan PDI Perjuangan ini? Kalau PDI Perjuangan kan pasti akan menang spektakuler konsepnya gitu Pak. Kalau menang spektakuler berarti semua kader-kader struktural, anggota dewannya harus benar-benar dicintai rakyat, mementingkan kepentingan rakyat tadi. Kita tangannya jangan gem, matanya jangan ngerem, harus tahu kebutuhan rakyat. Konsentrasinya demikian. Jawa Tengah ya insya Allah bisa menang spektakuler karena hari ini, pemilu hari ini Jawa Tengah sudah jadi pemenang Mas. Dan pemilu yang lalu Jawa Tengah sebagai lumbung suara terbesar bisa nyumbang ke Sumatera, ke Jawa Barat. Surplus suara Jawa Tengah. Insya Allah 51 sekian persen akan di tangan PDI Perjuangan. Allahumma amin. Mungkin untuk program-programnya bisa di-share ke kita Pak.
Program-programnya ya itu masih rahasia ya. Oh, ya. Baik, 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 Pak. Iya. Heeh. Gimana, Kemudian Mas? ini Pak, bagaimana proses penyiapan Gubernur Jawa Tengah ini 2024 ini? Kalau Mas kan tahu lah, Pak Bambang tahu, kalau PDI Perjuangan kan tegak lurus. Sampai hari ini Ibu Ketum belum mengumumkan, tunggu aja Oh, tanggal iya. mainnya. Baik, 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 baik. Menurut Bapak ini seperti apa ini Pak? Figur yang cocok untuk memimpin Jawa Tengah? Ya figur yang bisa ke Jawa Tengah kan juga tadi ya bilang 60% masyarakat ada di desa. Ya orangnya yang bisa kalau bisa ya bisa meneruskan program-program Presiden kita Pak Jokowi, baik di infrastruktur, ekonomi maupun ke UKM-UKM diperhatikan tadi. Karena UKM adalah andil besar untuk mengatasi krisis ekonomi. Hari ini UKM mendapat peranan di Jawa Tengah, Mas. Baik, Pak. Kemudian untuk programnya Bapak sendiri ini di tahun 2024 ini akan tetap di DPRD Provinsi Jawa Tengah atau pindah ke DPR RI atau malah ke itu, Pak, ke pilkada itu, Pak. Ya kalau saya kan Mas, umur saya kan sudah kepala 6 sekarang. Sudah 67 kalau nggak salah ya, umur saya. Memang orang bilang Pak Sam kalau umur 60 lebih itu umur 50-an kok. Masa iya? Saya masih tetap semangat lah. Saya sudah konsultasi sama pimpinan partai bahwa tahun 2024 saya akan digantikan anak saya yang nomor 4 yang namanya Saiful Mahdi Samirun, yaitu dia bilang aja mandek, orang mandek katanya akan meneruskan perjuangan papahnya, yaitu Saiful Mahdi Samirun yang sekarang umur 22 tahun masih semester 7 di Undip, sehingga tahun depan selesai dia langsung ke sana dan saya akan ngawal anak saya sebagai pengganti saya meneruskan perjuangan saya dan saya akan turun kampung, turun ya pulang kampung dulu, akan ya kembalilah Mas bahwa saja kan umur sudah sekitar 70 tahunan kan kita harus introspeksi diri gitu. Sadar posisi gitu. Mau kemana tujuannya? Kan nggak selamanya kita di dunia, Mas. Kita akan mempersiapkan diri sendiri, batin saya agar dekat sama Sang Kholik. Begitu, Mas. Apa nggak ada keinginan ke DPR RI, Pak, biar lebih luas begitu, biar lebih strategis itu ya, Pak. Oh ya, kalau DPR RI sistem di PD Perjuangan itu DPP yang mengaturnya. Dan kalau sewaktu-waktu kami dipanggil ya jelas siap gitu loh. Terus saya ini belum ada. Jadi kalau DPR RI semuanya adalah di tangan DPP, pengurus DPP, Mas. Sampai hari ini belum ada sinyal-sinyal gitu untuk diri saya. Tapi sementara saya akan didik anak saya untuk meneruskan di DPD Provinsi Jawa Tengah sekaligus mohon doa restunya, yaitu Saiful Mahdi Samirun, Mas SMS. Kemudian tadi Pak, sebelum ke politik kan Bapak itu punya usaha gitu. Ya. Sampai sekarang itu bagaimana perkembangannya ini, Pak? Alhamdulillah ya saya perusahaan saya tetap masih berjalan, dikelola oleh anak saya dan adik saya, dan nanti saya sebagai komisaris saja ngontrol setiap minggu aja, Mas. Tetap jalan, Mas, gitu. Karena otak saya ini otak kecil saya, otak pengusaha. Pak Bambang tahu itu. Terakhir Pak, mungkin ada saran dan harapan pada sistem politik kita, legislatif, eksekutif, maupun partai politik untuk membantu ini Pak, mewujudkan kesejahteraan rakyat ini. Ya ini politik kita sekarang kan di TV, di YouTube, masih ada wacana-wacana sistem pemilihan tertutup, ada kan? Pilihan terbuka juga ada. Nah, tertutup dan terbuka buat kami sendiri dari PDI Perjuangan sih saya mengayu Bagio pengurus pusat aja. Maunya bagaimana dan kita konsentrasinya ya tetap konsentrasi kepada perintah partai
Sehingga kami konsentrasi ke dapilnya masing-masing, jangan sampai ucul konstituen tadi dari kemenangan PDI Perjuangan yang insya Allah Jawa Tengah akan menang spektakuler, kalau perlu Indonesia. Tentang bagaimana ke depannya, yang jelas para calon anggota dewan maupun anggota dewan, kita konsisten lah berjuang untuk rakyat. Demokrasi kita kan dari rakyat untuk rakyat. Bukan dari rakyat untuk diri sendiri, tapi dari rakyat untuk rakyat. Dari situ aja udah kelihatan, Mas. Sehingga kalau semua konsentrasi ke situ, baiknya di eksekutif maupun di legislatif, ya insya Allah kemakmuran ada di masyarakat kita. Ya, baik, Pak. Bapak kan sudah ini, Pak, berpengalaman sekali ini. Bagaimana cara merawat konstituen ini? Mungkin bisa dibagikan triknya ini. Ya, jadi merawat konstituen itu sederhana seperti tadi. Matane jangan merem, tangane jangan gegem. Misalnya ada waktu, ya kita beranjang sana silaturahim. Silaturahim jangan itu aja, tapi dijadwal sebagainya, minggu ini ke sini. Jangan ada perlunya saja. Kayak anak-anakmu ada pemilu baru ke sini, jangan. Ya gitu. Kalau diundang misalnya konstituen kita punya gawe, punya hajatan, ya minimal kita harus bisa datang. Kalau nggak bisa datang, ya kirim kurir ke sana. Itu bangga sekali disapa. Yang penting menyapa konstituen, baik berupa senyum sapa kita. Kalau ada aspirasi jangan diminta, tapi ditawarin. Itu jos sekali, Mas. Baik, Pak. Ya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu, Pak. Monggo. Jadi kami selaku anggota Dewan Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan sangat bangga pada masyarakat Jawa Tengah. Sampai hari ini alhamdulillah COVID juga teratasi di Jawa Tengah, sudah hampir di desa-desa sudah nggak ada lagi COVID, di rumah-rumah sakit, di puskesmas maupun di kota itu sudah hampir nggak ada. Sehingga benar Presiden kemarin mencabut PPKM tadi, insya Allah itu sudah tepat. Hanya saja kita budayakan saja lah masyarakat kita seperti orang Jepang, kemana-mana saja ngesakin masker, ya ngesakin masker, sehingga kalau tempat umum meragukan kita pakai, kalau enggak kita masukin lagi. Budaya itulah insya Allah untuk mencegah virus maupun penyakit-penyakit yang lain, apalagi di Pantura pabrik banyak, keruh udaranya dan sebagainya, sehingga jaga. Yang kedua, masyarakat baiknya ya jangan ikut berkomentar di masyarakat dan sebagainya yang nggak tahu misalnya ada berita-berita yang hoax dan sebagainya, ya diredam aja, nggak usah dijawab, nggak usah dibalas-balas, diredam aja. Kadang-kadang kan kita sensitif, hari ini segala sesuatunya ada di tangan HP ini, sehingga menggunakan HP ini sesuai dengan peruntukannya. Dan HP ini juga ngersekeni, Mas. Belajar apa saja ada di HP gini. Jadi cari apa saja, ilmu apa saja ada di HP kan. Sehingga nggak ada masalah sekarang untuk lompatan-lompatan ke depannya. Kalau UKM, kami himbau bahwa program di Provinsi Jawa Tengah, Pemprov, itu ada kredit murah lewat Bank Pembangunan Daerah. Jangan lewat rentenir. Bunganya cuma 0,5% per bulan, kan ringan banget. Pinjam teman 5%. Pinjam rentenir 10%, pinjam ke bank aja. Yang 25 juta malah tanpa anggunan. Cuma kelayakan usahanya harus dilihat oleh perbankan, khususnya Jawa Tengah. Kami cinta rakyat, kami cinta keluarga, dan kami cinta bangsa Indonesia. Baik, luar biasa sekali Pak apa yang sudah disampaikan, yang sudah dilakukan, dan yang sudah diperjuangkan untuk rakyat ini. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat untuk memberikan informasi, memberikan referensi untuk menentukan pilihannya ke depan, seperti itu Pak. Jadi prinsip satu tambahan, kita harus bisa menjadi pelopor di diri sendiri, pelopor keluarga, jadi bintang di keluarga, jadi bintang di masyarakat. Insya Allah Indonesia akan aman. Allahumma amin. Demikian Mas. Pak. Baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Megah berkibar